Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Reza Siregar. Pemirsa, Hizbullah melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Israel di Naharia. Serangan ke pangkalan militer Israel di selatan Naharia ini sebagai balasan atas tewasnya komandan pasukan elit Radwan. Rekaman video menunjukkan amunisi melesat melintasi langit malam di atas Israel sebelum terdengar suara ledakan keras. Hizbullah menargetkan pangkalan militer Israel dengan rentetan rudal dan juga drone. Serangan ini terjadi setelah tewasnya komandan pasukan Radwan, Ahmad Galeb Bolaut, dalam serangan udara Israel di Beirut hari Rabu lalu. Hizbullah terus melancarkan serangan balik kepada Israel. Serangan menggunakan drone ini menyasar tentara Israel yang menduduki Lebanon Selatan. Dalam rekaman yang dikeluarkan Hizbullah, drone miliknya menyasar pasukan Israel yang berada di Lebanon Selatan. Seorang tentara Israel berusaha melarikan diri dari kejaran drone. Ia mencoba bersembunyi di dalam toilet portable namun gagal. Drone langsung menyerang dan meledakkan toilet tempat ia bersembunyi. Tentara Israel ini dinyatakan tewas akibat serangan drone. Sebelumnya, Hizbullah juga menembakkan rudal ke sekumpulan tentara Israel di Lebanon Selatan. Sejumlah serangan Hizbullah di berbagai lokasi di Lebanon menyasar militer Israel. Mengintai dari kejauhan, tentara Hizbullah menembakkan rudal ke sekumpulan tentara Israel di selatan Lebanon. Belum diketahui jumlah tewas maupun terluka. Allahu Akbar! Allahu Akbar ya Abu Amr! Drone Hizbullah juga menyasar tank-tank tentara Israel di Lebanon. Serangan langsung ke tank Israel membuat tentara Israel melompat melarikan diri sebelum tank meledak. Dua tentara Israel juga kabur setelah mengetahui mereka diincar drone Hizbullah. Bahkan drone Hizbullah makin canggih. Kini mulai menggunakan drone kabel optik, di mana sinyal drone mereka tidak bisa lagi diblokir oleh peralatan elektronik canggih milik Israel. Ini menjadi kabar buruk bagi Israel jika Hizbullah meningkatkan penggunaan drone baru mereka. Hizbullah juga merilis sejumlah rekaman serangan drone-drone mereka yang menargetkan militer Israel di sejumlah wilayah di Lebanon. Pejuang Hizbullah merilis rekaman serangan menggunakan drone yang menargetkan sistem pertahanan udara Iron Dome dan juga pangkalan militer Israel. Serangan ini sebagai balasan atas tewasnya komandan pasukan Radwan, unit elit Hizbullah. Inilah detik-detik saat drone pejuang Hizbullah menargetkan peluncur roket sistem pertahanan udara Iron Dome milik Israel di wilayah Jal Al-Alam dekat perbatasan Lebanon. Sementara drone kedua menyasar sejumlah prajurit Zionis yang tengah berkumpul di sekitar kendaraan peluncur roket satu hari setelah serangan pertama. Tak hanya menyerang sistem pertahanan udara Iron Dome, Hizbullah juga melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Israel di Naharia. Rekaman video menunjukkan amunisi melesat melintasi langit malam di atas Israel sebelum terdengar suara ledakan keras. Hizbullah memang menargetkan pangkalan militer Israel dengan rentetan rudal dan drone. Serangan sebagai balasan atas tewasnya komandan pasukan Radwan, Ahmad Galeb Bolaut dalam serangan udara Israel di Beirut Rabu lalu. Ketegangan di Lebanon Selatan kembali memanas setelah rudal Zionis Israel menghantam kawasan permukiman di Jarjua. Sebuah rudal menghantam kawasan permukiman di kota Jarjua, Lebanon Selatan pada Senin waktu setempat. Rekaman di lokasi memperlihatkan detik-detik ledakan terjadi disusul asap tebal yang membumbung dari beberapa titik serangan.
Serangan udara Israel yang disebut berlangsung dalam 2 gelombang terjadi di tengah meningkatnya korban perang dan rencana pembentukan zona keamanan di wilayah Lebanon. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah di wilayah perbatasan Lebanon Selatan. Serangan udara Israel menghantam daerah permukiman di Lebanon Selatan. 3 orang tewas dan 1 orang terluka. Tim ambulans bergegas membawa korban tewas dan luka-luka ke rumah sakit di Al-Jarjuh setelah serangan udara Israel menghantam daerah permukiman di Lebanon Selatan yang dilaporkan menewaskan 3 orang. Rekaman video menunjukkan asap mengepul dari lokasi kejadian dan suara ledakan, sementara tim penyelamat bekerja menyisir puing-puing. Laporan media menyebutkan bahwa serangan itu mengakibatkan 3 orang tewas dan 1 orang lainnya terluka, sementara 2 rumah hancur total. Di tengah gencatan senjata, Israel mengklaim telah menyerang 40 lokasi yang diduga milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Rekaman yang dirilis tentara Israel atau IDF menunjukkan sejumlah rudal dan bom dijatuhkan di 40 lokasi di Lebanon Selatan. Bangunan dan aset-aset yang diduga milik Hizbullah hancur. IDF menyebut serangan ini menargetkan pusat komando dan lokasi peluncuran rudal yang digunakan Hizbullah untuk menyerang Israel. Serangan ini dilakukan sepanjang akhir pekan lalu. Tentara Israel kembali menggunakan bom fosfor dalam serangan ke wilayah selatan Lebanon pada Minggu kemarin. Militer Israel secara luas menggunakan amunisi fosfor putih yang berbahaya di wilayah Lebanon Selatan sejak 3 tahun terakhir. Tentara Israel menargetkan kawasan Yahmar al-Shakif di Nabatiyeh, Lebanon Selatan dengan serangan artileri serta bom fosfor dalam upaya memperluas pendudukan di wilayah tersebut pada Minggu 10 Mei 2026. Amunisi fosfor putih yang dijatuhkan artileri meledak di udara. Sebelumnya pada bulan Maret 2026, militer Israel juga menggunakan fosfor putih yang ditembakkan dari artileri ke arah wilayah pemukiman di Lebanon Selatan seperti di kota Yohmor dan Nabatiyeh. Militer Israel secara luas menggunakan amunisi fosfor putih di wilayah Lebanon Selatan terutama selama eskalasi konflik antara Oktober 2023 hingga Mei 2026. Israel menggunakan fosfor putih di daerah pemukiman yang melanggar hukum humaniter internasional. Penggunaan fosfor putih secara ilegal oleh militer Israel di atas wilayah pemukiman memiliki konsekuensi buruk bagi warga sipil. Israel telah menggunakan fosfor putih di desa-desa perbatasan di Lebanon Selatan yang membahayakan warga. Penggunaan fosfor putih yang meledak di udara di atas kota-kota berpenduduk padat memicu kebakaran dan risiko tinggi bagi warga sipil. Fosfor putih menyebabkan luka bakar parah yang sulit disembuhkan dan dampak beracun yang bertahan lama di lingkungan. Serangan Israel ke Nabatiyeh, Lebanon Selatan sejak April lalu menyebabkan kerusakan infrastruktur masif. Selain menewaskan warga sipil, sejumlah rumah juga dilaporkan hancur total. Serangan intensif Israel ke Nabatiyeh, Lebanon Selatan pada April hingga Mei 2026 menyebabkan kerusakan infrastruktur yang masif. Serangan udara Israel pada Minggu malam menghantam daerah pemukiman di Lebanon Selatan yang dilaporkan menewaskan 3 orang. Asap mengepul dari lokasi kejadian di tengah suara ledakan, sementara tim penyelamat bekerja menyisir puing. Tim medis membawa korban tewas dan luka ke rumah sakit di Al-Jarjuh. Selain menewaskan warga sipil, 2 rumah juga dilaporkan hancur total. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan bahwa Al-Jarjuh dihantam oleh serangan udara kurang dari 2 jam setelah Israel memperingatkan penduduk untuk mengungsi dari kota tersebut.
Atas serangan ini, militer Israel malah menyalahkan Hizbullah yang dinilai telah melanggar gencatan senjata. Tangis dan jerit duka pecah di Lebanon Selatan. Warga Sidon mengantar para korban serangan mematikan di Al-Saksakiyeh ke peristirahatan terakhir di tengah memanasnya konflik Israel dan Hizbullah yang terus menelan ribuan korban jiwa. Suasana duka menyelimuti kota Sidon, Lebanon Selatan saat warga menggelar prosesi pemakaman bagi korban tewas akibat serangan di Al-Saksakiyeh. Terlihat petugas pertahanan sipil menyiapkan jenazah untuk dimakamkan. Tangis keluarga pecah saat para pelayat memeluk peti jenazah dan menaburkan bunga mawar sebagai penghormatan terakhir. Sedikitnya 7 orang tewas dan 15 lainnya terluka dalam serangan udara Zionis Israel yang terjadi di distrik Tyre. نستشهد العيلة اختي وولادها اختي وولادها اختي وولادها ابنها هاني هو وولاده عنده صبيان وبنت ومرته خمسة راحوا شو ذنبن هون ما في عم بيقولوا سلاح كذابين قولي إسرائيل كذابة. Militer Israel belum memberikan komentar terkait serangan tersebut. Namun sebelumnya, juru bicara militer Israel telah mengeluarkan peringatan evakuasi bagi sejumlah desa di wilayah Tyre dengan alasan adanya operasi terhadap target Hizbullah. Lebih dari 10.000 orang menjadi korban akibat serangan Zionis Israel di Lebanon. Dari jumlah tersebut, 2.000 lebih orang tewas dan 8.000 lainnya terluka. Serangan Israel ke Lebanon terus berlangsung sejak meningkatnya konflik dengan Hizbullah pada awal Maret 2026. Sejumlah bangunan di Lebanon Selatan hancur akibat serangan militer Israel. Rakyat sipil pun menjadi korban akibat serangan ini. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan belasan ribu orang menjadi korban. Hingga 10 Mei tercatat 2.846 orang meninggal dunia. Sementara korban luka mencapai 8.693. Di tengah gencatan senjata yang dibuat, nyatanya Israel tetap membombardir Lebanon hingga jumlah korban pun masih bisa terus bertambah.